Oke. Yang pertama modalnya tuh ada di diri pribadi. Eh, di diri pribadi kalau punya niat, punya kemauan, pasti bisa. Ya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, di sini senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sesi diskusi bersama saya Nies, dan di sini ada salah satu inisiator komunitas Papuan Fotografi. Nah, di sini ada saudara tercinta, mungkin perkenalan kepada semua pemirsa yang sedang nonton kita po video hari ini. Oke. Halo, salam kenal. Saya Wens Tebai, admin di Papuan Foto, karya anak Papua Fotografi, base di Papua, terutama di Jayapura sebagai komunitas pusat, dan ada beberapa cabang di daerah. Nanti kita akan Diskusi selanjutnya. Oke guys, ini salah satu anak muda yang sangat inspiratif dan membuat kami generasi muda, saya pun juga belajar dari Kakak Wens ini tentang dunia fotografi. Dan hari ini waktunya kita untuk bercerita tentang pentingnya fotografi. Dan ini salah satu inisiator, Kakak Wens Tebai. Dia adalah salah satu penggerak dari komunitas Papuan Foto yang memiliki pengikut kurang lebih 65.938 anggota dalam grup Papuan Foto karya anak Papua ya. Nah, mungkin Kakak Wens, kenapa sih banyak anak muda senang mengupload foto di grup ini? Padahal kan banyak sekali komunitas-komunitas fotografi yang ada di Papua. Oke, terima kasih kakak Nias. Ya. Biar lebih akrab, biasa teman-teman panggil saya itu Wetex. Tuh, Kakak Wetex ya. Jadi orang sering sebut Wetex. Oke, tadi kakak Nias tanya kenapa orang sering upload foto di komunitas Papuan Foto. Yang pertama itu komunitas Papuan Foto hadir itu untuk semua orang Papua. Nah, orang Papua itu entah mau dari suku mana, suku apa saja, tapi dia pernah ke Papua dan pernah tinggal di Papua atau bahkan libur ke Papua, dia bisa posting foto di Papuan Foto. Oke. Itu keunggulan pertama. Terus yang kedua, di Papuan Foto memberikan akses kepada siapa saja yang ada di Jayapura, yang ada di sepanjang tanah Papua, bahkan yang ada di luar tanah Papua, bahkan juga yang ada di dunia internasional untuk bisa akses foto di dalam komunitas tersebut. Ya, jadi terbuka kepada siapa saja yang mau mengupload foto dengan judul apa saja, bebas ya. Ya, tapi kami punya kategori-kategori syarat di dalam grup. Itu syaratnya seperti syaratnya apa? Misalnya ketika kita ingin memposting sebuah foto, kita harus menulis judulnya, deskripsi dari sebuah gambar itu. Entah kita mau tulis judulnya singkat atau apa, itu tergantung orang yang ingin posting foto itu. Oke. Berikut itu date atau waktu. Waktu itu bukan jam atau waktu di mana dia posting foto itu, tapi di mana dia foto itu. Ya. Misalnya kita sedang berada di depan kafe Komrov, lalu saya foto Komrov. Sebentar saya upload foto, bukan nanti jam waktu yang saya upload, tapi hari ini saya foto tanggal berapa, jam berapa, itu yang saya tulis. Sesuai waktu itu ya. Yang berikut itu kamera jenis apa yang dia foto. Misalnya kalau pakai smartphone, smartphone-nya apa? Ya. Misalnya HP Oppo, Vivo atau apa, terserah dia. Oke. Lalu kategorinya apa? Kalau kita foto misalnya ke kafe terus ada pelayan-pelayannya di belakang, itu berarti kategorinya aktivitas atau activity. Itu kita bisa posting di situ. Lalu yang berikut itu foto itu yang bersangkutan yang upload foto punya nama dan jangan lupa untuk berikan hashtag Papuan Foto. Karena itu keyword di grup. Ketika ada hashtag, admin pasti akan ACC kiriman. Terus ini Kakak Wens, ini kan salah satu grup yang memang viral di sosial media di zaman milenial saat ini kan.
Kenapa Kakak Wens termotivasi buat grup ini? Oke, yang menjadi motivasi saya buat grup ini, hari ini kita bukan hidup di zaman yang seperti dulu kita punya kamera harus pakai kamera roll atau kamera tusel, tapi kita ada di kamera dunia yang canggih. Seperti kita tahu bahwa ini tahun atau era milenial. Ya, bagi saya itu kita gunakan alat-alat teknologi yang ada itu untuk keperluan kita, untuk penghasilan setiap ya, hari. bisa juga penghasilan, bisa juga sebagai hobi. Ya. Terserah. Sejak berdirinya Papuan Foto ini sudah berapa tahun ini? Papuan Foto itu dibentuk tahun 2014. Terus lahir tepat tanggal 18 Oktober. Jadi biasa ada party perayaan Papuan Foto, komunitas begitu ada? Kami sepakat di grup tidak mau buat Berayakan? grup sama itu seperti biasa orang lakukan itu, karena kalau selalu rutin bagi kita kuno. Jadi kami biasanya bikin 5 tahun sekali, terus nanti 10 tahun sekali, jadi buat unik dari yang lain. Jadi Papuan Foto ini sudah tersebar di seluruh tanah Papua? Ada cabang-cabangnya juga? Ya, kalau Papuan Foto sendiri pusatnya di Jayapura. Sedangkan cabang-cabangnya ada di Wamena, ada di Lanijaya, ada di Yahukimo, ada di Biak, ada di Supiori, ada di Manokwari, ada di Sorong. Hampir seluruh Papua? Ya, tapi di beberapa tempat itu akan kita bentuk dalam tahun ini. Wow, luar biasa sekali. Teman-teman komunitas ini semakin mengeksplor Papua melalui karya fotografi di dunia fotografi ini. Ya. Itu dalam bentuk apapun itu aktivitas masyarakat di tanah Papua, pemandangan yang ada di tanah Papua, semua anak-anak komunitas ini mengeksplor melalui dunia fotografi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa pemirsa, dan mungkin Kakak Wens sendiri apa yang membuat Kakak Wens itu menekuni dunia fotografi? Apa yang membuat kakak maksudnya di sini yang membuat kakak harus terus eksis di dunia fotografi itu apa? Oke. Kenapa saya suka foto? Itu kembali ke pribadi saya orang yang suka foto dan suka melihat gambar. Ya. Ketika gambar itu entah orang bilang baik atau tidak baik, bagi saya sebuah hasil gambar itu tidak ada yang tidak baik. Karena itu hasil karya cipta dari seseorang dan rasa dari dia untuk membuat sebuah gambar, dan itu patut diakui dan diberi jempol. Itu secara pribadi. Jadi saya kenapa mulai tekuni, karena bagi saya di dalam dunia foto itu saya menemukan jati diri saya, terus ada kehidupan di situ. Ada bagaimana saya menghilangkan stres, bagaimana saya bisa hibur saya punya diri dengan karya fotografi. Dengan karya foto. Wow, luar biasa sekali. Bahkan juga bisa kesini sudah bisa menghasilkan uang dari foto. Caranya menghasilkan uang itu bagaimana, Bang? Oke, cara menghasilkan uang. Ini pertanyaan yang sangat sedikit menantang. Ya. Untuk menghasilkan uang, semua hal di Papua ini sebenarnya bisa dijadikan uang. Tergantung kita. Yang pertama, bagaimana kita motivasi, bagaimana kita kelola apa yang ada pada kita. Betul. Itu sumber uang yang pertama. Terus yang kedua, ketika sering mulai tetap ada di dunia foto, sering foto, orang mulai tahu bahwa ternyata saya bisa foto. Jadi ketika mereka ada acara, harus biasakan memotret ya. Ada acara, ada event, mereka bilang, Wens, tolong foto kami. Oke, dari situ mulai ada muncul kepercayaan untuk bisa dapatkan uang. Dan itu bisa menjadi sebuah pekerjaan. Betul. Jadi sudah mengarah ke fotografi untuk wedding gitu. Ya, kalau untuk wedding ya puji Tuhan, hampir setiap bulan mungkin 3 klien ada. Wow, 4. Informasi bagus guys buat teman-teman yang lagi nonton sana. Buat kalian yang mau wedding, ini Bung Wens ini ahlinya ini. Bisa datang langsung hubungi, bisa japri langsung di WhatsApp-nya, ada Wens Wetex ya. Instagram-nya, bisa ambil nomor handphonenya di Wetex juga, di nanti japri lah masing-masing kalian. Dan juga Kakak Wens, saya lihat di Jayapura ini kan banyak ada komunitas-komunitas foto. Tapi selama ini jalan ini
berdasarkan dukungan pemerintah atau inisiasi komunitas? Oke, ini berarti ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama soal pemerintah dan banyak komunitas. Ya. Tadi banyak komunitas. Soal komunitas itu bebas saja, sama saja dengan partai politik, Ya. sama saja dengan jenis usaha. Ya. Jadi siapa saja bisa buat komunitas, siapa saja bisa gunakan skillnya bentuk sebuah komunitas untuk terutama dalam foto, video dan lain sebagainya. Ya. Itu kembali ke pribadi. Tapi untuk sejauh ini di komunitas Papuan Foto sendiri kami jalan tanpa ada dukungan, dengan modal semangat, saling membantu, saling mendukung. Ya. Ketika ada pekerjaan kami kroyok semua sama-sama. Wah, kroyok ya, bukan Ya, pukul. ya, kroyok Jadi saling mendukung sama-sama di Ya. bagian video, jalan, foto jalan yang Wow, berita. Bahkan kami juga punya jurnalis hampir semua media di Jayapura Tanah Papua. Kami punya wartawan semua, Ya. fotografer dari komunitas. Ya. Wow, luar biasa pemirsa semuanya yang, dan ini satu gebrakan yang sangat luar biasa memotivasikan kami anak-anak muda yang ada di tanah Papua dan bahkan ada di seluruh Indonesia dan juga di Eropa sana ya. Saya pikir ini satu pergerakan yang luar biasa. Mungkin KKWN sendiri mau kasih tahu pesan-pesan buat anak-anak muda Papua seperti apa? Oke. Untuk terjun di mungkin kata-kata ajakan kan gitu. Oke, terima kasih Gekanias. Bagi teman-teman semua yang di rumah yang lagi yang akan nonton channel Nies Channel. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa saya tunggu Komentar kalian. Oke, selain komentar, hasil karya kalian yang ingin belajar foto, Ya. yang ingin belajar video, Ya. bisa bergabung dengan kami di komunitas Papuan Foto Karya Anak Papua, karena komunitas kami tidak tertutup, komunitas kami terbuka kepada siapa saja yang mau ingin bergabung dengan kami. Ya. Kami akan belajar sama-sama, saling mendukung. Kalau jika kami tidak tahu, teman-teman ada yang tahu, ya teman-teman bisa kasih tahu. Jadi kita sama-sama belajar sama-sama. Ya. Mungkin itu. Oke, luar biasa. KKWN, terima kasih banyak buat waktu sedikit cerita basa-basi tentang dunia fotografi. Terus buat adik-adik yang mau baru belajar ini KKWN mau kasih motivasi buat mereka bagaimana, karena kan anak-anak Papua ini kadang minder sekali. Bagaimana KKWN sudah terjun ke event yang besar, menggarap satu fotografi, maksudnya dalam artian sini menggarap satu event pernikahan lah. Begitu untuk memberanikan diri nih KKWN pakai cara apa nih? Ada jurus apa nih? Kakak bisa kasih tahu ke adik-adik sana supaya mereka terus belajar fotografi, meningkatkan skill mereka. Oke. Yang pertama modalnya tuh ada di diri pribadi. Di diri pribadi kalau punya niat, punya kemauan, pasti bisa. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu tekun untuk belajar dunia foto. Sebelum terjun ke situ, belajar foto dulu. Biar ketika orang lihat kita punya hasil tidak memalukan. Ya. Itu karena itu berurusan dengan diri pribadi. Jadi belajar foto, jika sudah merasa saya bisa, maju. Terus yang kedua, ketika tampil di depan umum, yang perlu diperhatikan itu keberanian. Berani ya. Karena kalau Berani, tidak punya kamera, berani, tapi kok foto kita gemetar kamera jatuh. kamera jatuh, keringat, Oke, keringat, kasihan. oke. Jadi itu semua ada di Kembali diri ke pribadi. Tergantung jam terbangnya juga ya. Ya, kalau soal jam terbang itu seberapa besar orang kenal kita. Betul. Dia ini siapa, Betul. untuk ini dia bisa dia itu ada porsinya. Jadi jangan ketika adik-adik yang ingin belajar, jangan langsung pikir yang besar. Oke. Ingat kehidupan itu ketika Belajar lahir dia tidak langsung jalan. Dia merayap, terus mulai pegang sesuatu, terus mulai jalan, akhirnya bisa lari. Proses kita belajar juga seperti itu. Kalau kita langsung lompat, ketika orang tanya, gue bisa foto, tapi kalau dia tanya teknik segitiga exposure-nya bagaimana, komposisinya bagaimana, Ya. oke, kok foto bagus, tapi ketika ditanya seperti itu bisa jawab atau tidak? Ya. Dan kalau kita tidak bisa jawab, ya memalukan sekali. Ya. Jadi Ya. bolehlah anak-anak muda yang mau belajar fotografi bolehlah bergabung di komunitas Papuan Foto ya. Ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan lo teman-teman bisa bergabung, terus bisa ikut kegiatan belajar bagaimana dunia fotografi, karena teman-teman di sini
sangat sering adakan event berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan bahkan ada tamu-tamu juga dari mancanegara biasa datang untuk hunting bareng sama-sama. Ya, tepat. Benar sekali apa yang dikatakan Jadi oleh. ketika ada hunting bareng dari tamu mancanegara itu apa perasaan Kakak Wen sebagai inisiator Popon Foto ini, apa yang dirasakan ketika ada Oke. tamu-tamu dari Cina yang waktu itu saya ada sempat dengar ada viral di sosial media. Oke. Yang pertama itu kita bangga karena mereka bisa memilih kita sebagai partner, terutama mereka bisa manfaatkan event mereka. Mereka datang ke tujuan ke Wamena ikut festival budaya Lembah Baliem di Wamena, dan mereka ajak kita untuk hunting bareng. Ketika mereka di Jayapura, hubungi saya untuk kita bisa hunting bareng. Dan kata mereka memang mereka dapat komunitas kita tuh di internet, terus di Facebook, di Twitter, di media sosial, dan mereka sangat tertarik untuk bagaimana bisa berkolaborasi sama-sama. Hubungan sama Popon Foto. Ya, Wow, guys, semuanya sesuatu yang luar biasa. Saya support sekali buat teman-teman untuk datang belajar ke komunitas Popon Foto bersama kawan-kawan Papua, dan sini ada inisiator pendiri komunitas Saudara Wens. Semoga kalian dapat hikmahnya. Mungkin kakak kasih kata-kata key pesan terakhir buat semua pemirsa yang lagi nonton. oke. Ketika ingin sukses, Ya, andalkan Tuhan yang pertama. men, Tanpa Tuhan, kamu tidak bisa buat apa-apa. betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menuju sukses itu ada di diri kita pribadi. Betul. Ketika diri kita pribadi mampu, dukungan itu pasti akan datang. Benar sekali. Mungkin itu. Jadi selamat mencoba, jangan lupa Tuhan, akui diri pribadi. Tapi Oke. jangan sombong, Betul. Itu tetap kunci. merendah. Betul. Oke pemirsa semuanya, terima kasih sudah ikuti kita punya diskusi basa-basi tentang dunia fotografi bersama Bung Wens dan saya Ines, menceritakan kehidupan sosial sesungguhnya, menceritakan Papua melalui visual. Kami terus akan berdiskusi seputar anak-anak muda yang inspiratif, anak-anak muda yang kreatif, bagaimana mereka menjalin satu ekonomi kecil-kecilan untuk menjamin kehidupan mereka. Inilah cerita kami dari Papua untuk kalian semuanya. Hormat.